Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 6 SD Cengkareng Barat 03 pagi. Salam semangat. Seperti biasa, kita akan memulai pembelajaran jarak jauh kita. Yang akan kita bahas adalah tema 2, subtema 2 di pembelajaran kedua dengan muatan pelajaran yaitu PPKN dan SBDP. Simak dan saksikan videonya baik-baik ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah membaca teks, siswa akan mampu mengidentifikasikan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang kedua, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat di sekitar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasikan gerakan pada tarian indang. Keempat, setelah mengamati gambar, penjelasan, dan membacanya, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan tarian indang. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Ya, kesatuan dan persatuan itu sangat penting agar tercapainya kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Selain itu, persatuan juga dapat menghindarkan kita dari perselisihan. Salah satu penerapannya adalah dengan melakukan kerjasama. Apa yang akan terjadi jika negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ya, mungkin kita tidak akan bisa yang namanya menikmati kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini jika kita tidak bersatu dulu. Ayo, kita pelajari. Meskipun terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajah. Makna slogan tersebut adalah bahwa ikatan dalam sebuah persatuan adalah kekuatan dan berdiri sendiri, terpisah atau bercerai adalah sebenar-benarnya kelemahan. Selain itu, manfaat kerjasama juga antara lain. Yang pertama, pekerjaan akan mudah cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa ringan. Yang ketiga, memperkuat semangat persatuan. Nah, anak-anak, di sini ada teks bacaan yang nantinya teks bacaan tersebut akan kalian baca di dalam hati. Membaca dalam hati itu apa sih? Ya, membaca dalam hati ialah cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini perlu lebih ditekankan kepada pemahaman isi bacaan. Nanti kalian bisa membaca teks tersebut di buku tema 2 di halaman 52 sampai 53. Baca dan simak baik-baik ya teks bacaan tersebut. Tugas kalian adalah kalian mengisi soal latihan di halaman 53 sampai 54 mengenai teks bacaan yang tadi kalian baca di dalam hati. Nah, teks tersebut ada pada halaman 52 sampai 53 di buku tema. Soal latihan tersebut banyak menceritakan tentang pendapat kalian, bagaimana sih pendapat kalian menyikapi yang namanya persatuan dan kesatuan serta kerjasama. Penerapan persatuan dan kesatuan dapat kita terapkan dalam tarian tradisional. Contohnya kita lihat sama-sama. Sekarang kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tarian indang yang berasal dari Sumatera Barat. Sebelum memulai tariannya, kita amati dulu ya pola lantai dalam tarian indang tersebut. Nah, kita akan pelajari ya uraian gerak dalam tarian indang. Yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung jari agar berbunyi tuk. Yang kedua, tangan
kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan ke belakang. Nah, sedangkan tangan kiri, bagian belakang badan dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan belakang, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan sebanyak 3 kali ya. Yang keempat, ulangi gerakan nomor 2. Yang kelima, ulangi gerakan nomor 3. Selanjutnya adalah posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Yang kedelapan, ulangi gerakan nomor 6. Yang kesembilan, ulangi gerakan nomor 7. Yang ke-10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan ke atas paha kanan, tangan kanan diletakkan tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan, dan digerakkan selama 4 hitungan. Yang terakhir adalah posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, itulah uraian gerak dalam tarian Indang dari Sumatera Barat. Atau kalian bisa melihatnya di buku tema 2 di halaman 55 sampai 58. Nah, tadi kalian telah mengamati uraian gerak tarian Indang serta pola lantainya, dan kalian juga telah mengamati rekaman video yang Ibu tampilkan tadi mengenai tarian Indang dari Sumatera Barat. Tugas kalian adalah kalian mempraktikkan pola lantai dan gerakan tarian Indang dengan anggota keluarga atau boleh sendiri yang ada di rumah. Kalian rekam tarian kalian dengan rekaman video, kemudian kalian kirim rekaman video tersebut kepada guru kalian melalui Classroom untuk dinilai. Itulah tugas yang Ibu sampaikan mengenai praktek pola lantai dalam gerakan tari Indang. Itulah materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan mengenai penerapan persatuan dan kesatuan di masyarakat dan penerapan pola lantai dalam tarian daerah. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.